Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Sajida dengan NIM 21050974054 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamik dengan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Routing dinamik. Pengertian dari routing dinamik sendiri yaitu merupakan sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Nah, jadi intinya tabel routing itu disusun secara otomatis dari perubahan jaringan yang ada. Macam-macam routing dinamik. Routing dinamik memiliki 5 macam, yakni yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, yang kedua ada GFP atau Internal Gateway Routing Protocol, yang ketiga ada OSPF atau Open Shortest Path First, yang keempat ada EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, yang terakhir kelima ada BGP atau Broader Gateway Protocol. Dalam praktikum ini kita akan menggunakan salah satu protokol dinamik yaitu RIP versi 2 yang bersifat classless routing protocol. Perbedaan routing statik dan routing dinamik. Routing statik dan routing dinamik memiliki beberapa perbedaan, diantaranya yang pertama, pada routing statik itu berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik itu berfungsi pada interrouting protokol. Selanjutnya yang kedua, pada routing statik itu router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan pada routing dinamik itu router membagi informasi routing secara otomatis. Selanjutnya yang ketiga, pada routing statik itu routing table dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan pada routing dinamik routing table dibuat dan dihapus secara otomatis. Selanjutnya yang keempat, pada routing statik itu tidak menggunakan routing protokol, sedangkan pada routing dinamik itu terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, pada routing statik Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Simulasi routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk simulasi ini kita lihat pada skenario 1. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik yang dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti pada gambar berikut. Nah, di sini nanti jadi secara topologi akan sama dengan percobaan sebelumnya yaitu routing statik, namun nanti kita akan merubah konsepnya menjadi routing dinamik. Oke, langkah selanjutnya yaitu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan juga gateway PC. Nah, sekarang kita buka Cisco-nya terlebih dahulu. Ini kita akan setting IP router. Kita akan setting seperti pada routing statik sebelumnya. Jadi di sini kita lihat interface fast Ethernet 0. Di sini IP address menggunakan gateway ke arah PC 1 yaitu 62 dan fast Ethernet 1 IP address menggunakan gateway ke arah PC 2 yaitu 126. Kemudian serial 2 menggunakan IP address ke arah router 2 yaitu 12.12.12.1 dan serial 3 menggunakan IP address ke arah router 1 yaitu 13.13.13.1. Settingan router 1, 2, 3 ini nantinya akan sama persis dengan router statik, cuma nanti penentuan tabel routingnya saja yang akan berbeda. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Jadi untuk router 1 nantinya akan menjadi seperti ini. Oke, kita mulai dari router 1. Nah, di sini pastikan routing statiknya ini kosong. Jadi kalau belum kosong seperti ini, kita akan remove satu persatu. Jika sudah kosong, lanjut ke setting RIP. Nah, yang pertama, untuk menghubungkan dari router 1 ke router 2 yaitu memasukkan 12.12.12.0.
Nah, di sini dia akan berubah otomatis menjadi 12.000 karena di sini defaultnya adalah classful. Jadi apapun yang diisi akan berubah menjadi classful atau 000. Selanjutnya untuk menghubungkan dari router 1 ke router 3 yaitu 13 13 13 0. Di sini juga berubah menjadi 13.000. Untuk menghubungkan dari PC1 dan PC2 ke router 1 dengan memasukkan 192.168.1.64. Nah, di sini mengapa 64? Karena di sini akan menggabungkan antara kedua PC secara langsung, yaitu PC1 dan PC2. Setelah itu, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu router 2. Jadi nanti router 2 RIP-nya akan menjadi seperti ini. Di sini pastikan juga statiknya kosong. Selanjutnya kita akan masuk ke RIP. Untuk menghubungkan dari router 2 ke router 1, yaitu masukkan 12 12 12 0. Di sini berubah menjadi 12.000. Kemudian untuk menghubungkan dari router 2 ke router 3, masukkan 23 23 23 0. Akan berubah menjadi 23.000. Selanjutnya untuk menghubungkan dari router 2 ke PC3, masukkan 192.168.1.0. Kita lanjut ke router 3. Jadi nanti router 3 RIP-nya akan menjadi seperti ini. Oke, router 3 juga pastikan statiknya kosong. Kita masuk ke RIP. Nah, di sini untuk menghubungkan dari router 3 ke router 1 yaitu masukkan 13 13 13 0 dan nantinya akan berubah menjadi 13.000. Selanjutnya untuk menghubungkan dari router 3 ke router 2, masukkan 23 23 23 0 yang nantinya akan berubah menjadi 23.000. Selanjutnya untuk menghubungkan dari router 3 ke server 1, masukkan 33.33.33.0. Nantinya akan berubah menjadi 33.000. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu untuk menghubungkan dari router 3 ke server 2 dengan memasukkan 43.43.43.0 yang nantinya akan berubah menjadi 43.000. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu langkah ketiga. Nah, di sini setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut, yaitu no auto summary dan version 2 atau version 2. Jadi ini nanti setiap router akan ditambahkan perintah tersebut. Kita buka router 1, CLI, lalu tambahkan no auto summary dan version 2 untuk mengubah RIP menjadi versi 2. Selanjutnya yaitu router 2, kita buka CLI, tambahkan juga no auto summary dan version 2. Yang terakhir router ketiga, kita buka CLI, selanjutnya tambahkan no auto summary dan version 2. Jika sudah, kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya,
agar supaya konfigurasinya kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, global setting, selanjutnya save. Sehingga nanti jika di reset dengan power cycle akan tetap tersimpan. Kita buka routing 1 terlebih dulu, config, global setting, save. Selanjutnya ke router 2, config, global setting, save. Yang terakhir yaitu router 3, config, global setting, save. Jika sudah di save semuanya, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau tekan shortcut Alt+S. Ini tombol restart untuk merestart ulang seluruh network kita. Di sini kita tekan yes. Nah, di sini kita tunggu jaringannya sampai berwarna hijau. Jika sudah hijau, berarti sampai di sini kita telah selesai mengkonfigurasi dynamic routing RIP versi 2. Selanjutnya untuk langkah berikutnya yaitu menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router, show IP route, sehingga nanti akan tampil hasil seperti ini. Jadi nanti yang terpenting yaitu terdapat R yang menandakan apakah tabel RIP-nya sudah terisi atau belum terisi. Kita masuk ke router 1, CLI, kita isi show IP route, enter sampai R-nya kelihatan. Nah, di sini R-nya sudah kelihatan, yaitu di sini 33.33.33.0, yaitu menuju server 1 melewati via router 3. Selanjutnya di sini menuju server 2 melewati via router 3 yaitu 13.13.13.0. Nah, berikutnya menuju network PC 3 yaitu di sini 192.168.1.129 melalui via router 2 yaitu 12.12.12.0. Oke, selanjutnya router 2 masuk ke CLI, selanjutnya isi show IP route. Yang menuju server 1 yaitu 33.33.33.0 melewati via router 3 yaitu 23.23.23.0. Nah, selanjutnya di sini menuju server 2 yaitu 43.43.43.0 dengan melewati via router 3 juga yaitu 23.23.23.0. Selanjutnya yang terakhir yaitu menuju PC 1 dan PC 2 yaitu 192.168.1.0 melewati router 1 yaitu 12.12.12.1. Selanjutnya yang terakhir yaitu router 3. Kita buka CLI, isi show IP route. Di sini kita tekan enter. Nah, di sini untuk menuju network PC 1 yaitu 192.168.1.0 melalui router 1 yaitu 13.13.13.1. Selanjutnya menuju PC 2 yaitu 192.168.164 melalui router 1 juga yaitu 13.13.13.1. Selanjutnya menuju PC 3 yaitu 192.168.128 melalui router 2 yaitu 23.23.23.2. Nah, di sini jika routing RIP-nya sudah komplit dan sudah masuk semua, maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini pindahkan ke mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut yaitu edit filter event list IPv4 menjadi ICMP. Nah, oke, di sini
Kita masuk ke mode simulasi, show all known, edit filter menjadi ICMP di sini pada IPv4. Kalau sudah, selanjutnya kita akan simulasikan. Nah, di sini dari PC1 ke PC2. Nah, di sini kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2. Yang kita jalankan di sini dari PC1 menuju router 1, selanjutnya menuju PC2. Nah, PC2 akan mengirimkan kembali ke router 1 dan akan sampai ke PC1. Di sini sudah berhasil, kita delete. Selanjutnya yaitu dari PC1 ke PC3. Di sini kita tambahkan Simple PDU dari PC1 ke PC3. Selanjutnya kita jalankan. Di sini dari PC1 menuju router 1, selanjutnya menuju router 2 dan akan sampai ke PC3. Selanjutnya PC3 akan mengirimkan kembali ke router 2, selanjutnya ke router 1 dan akan sampai ke PC1. Di sini juga sudah berhasil, kita delete. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. Oke, di sini tambahkan dari PC1 ke server 1. Kita jalankan. Di sini PC1 menuju router 1, selanjutnya router 3 dan akan sampai ke server 1. Selanjutnya server 1 akan mengirimkan kembali ke router 3, selanjutnya ke router 1 dan akan sampai pada PC1. Di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita delete. Selanjutnya dari PC1 ke server 2. Nah, di sini kita tambahkan PC1 ke server 2. Kita jalankan. Nah, di sini dari PC1 menuju ke router 1, selanjutnya menuju ke router 3 dan akan sampai ke server 2. Nah, selanjutnya server 2 akan mengirimkan kembali ke router 3, selanjutnya ke router 1 dan akan sampai ke PC1. Di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita delete. Oke, selanjutnya dari PC3 ke PC1. Oke, di sini kita tambahkan dari PC3 ke PC1. Oke, di sini PC3 akan ke router 2 terlebih dahulu, selanjutnya ke router 1 dan akan sampai ke PC1. Nah, dari PC1 akan mengirimkan kembali ke router 1, selanjutnya ke router 2 dan akan sampai ke PC3. Di sini juga sudah berhasil, kita delete. Oke, selanjutnya dari PC3 ke PC2. Oke, di sini dari PC3 ke PC2. Kita jalankan. Nah, di sini PC3 akan mengirimkan ke router 2, selanjutnya ke router 1 dan akan sampai ke PC2. Nah, di sini PC2 akan mengirimkan kembali ke router 1, selanjutnya ke router 2 dan akan sampai ke PC3. Selanjutnya PC3 ke server 1. Oke, di sini kita tambahkan ke PC3 ke server 1. Oke, kita jalankan. Di sini PC3 akan mengirimkan ke router 2, selanjutnya ke router 3 dan akan sampai ke server 1. Selanjutnya server 1 akan mengirimkan kembali ke router 3, selanjutnya ke router 2 dan akan sampai ke PC3. Di sini juga sudah berhasil. Kita delete. Oke, selanjutnya dari PC3 ke server 2. Oke, di sini kita tambahkan Simple PDU dari PC3 ke server 2. Sudah kita jalankan. Nah, di sini PC3 akan mengirimkan ke router 2, selanjutnya ke router 3 dan akan sampai ke server 2. Selanjutnya server 2 akan mengirimkan kembali ke router 3, selanjutnya ke router 2 dan akan sampai ke PC3. Di sini juga sudah berhasil. Kita delete. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Nah, kita tambahkan dari server 1 ke server 2. Kita jalankan.
Nah, di sini server 1 akan mengirimkan ke router 3, selanjutnya router 3 akan mengirimkan ke server 2. Oke, di sini server 2 akan mengirimkan kembali ke router 3 dan akan sampai ke server 1. Oke, di sini juga sudah berhasil delete. Untuk berikutnya yaitu dari server 1 ke PC 1. Oke, kita tambahkan dari server 1 ke PC 1. Kita jalankan. Nah, di sini dari server 1 mengirimkan ke router 3, selanjutnya ke router 1 dan akan sampai ke PC 1. Di sini PC 1 akan mengirimkan kembali ke router 1, router 3 dan akan sampai ke server 1. Di sini juga sudah berhasil delete. Selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC 2. Oke. Di sini kita tambahkan dari server 1 ke PC 2. Nah, di sini kita jalankan. Di sini server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, selanjutnya sampai ke PC 2. Selanjutnya PC 2 akan mengirimkan kembali ke router 1, kemudian ke router 3 dan akan sampai ke server 1. Di sini sudah berhasil. Kita delete. Terus selanjutnya yaitu yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Oke, kita tambahkan dari server 1. Nah, di sini server 1 akan menuju ke router 3, selanjutnya menuju ke router 2 dan akan sampai ke PC 3. PC 3 akan mengirimkan kembali ke router 2, ke router 3 dan akan sampai ke server 1. Di sini juga sudah berhasil. Kita delete. Nah, selanjutnya jika semuanya sudah berhasil, kita akan lanjut pada langkah berikutnya. Nah, di sini setelah selesai membuat simulasi, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dan amati hasil penelusuran routingnya. Di sini kita kembali ke mode real time, oke. Dan kita akan coba menelusuri ke arah server 1, server 2 dan juga PC 3. Di sini yang pertama kita coba dari PC 1 ke server 1. Tracer ke server 1. Ya, server 1 yaitu 333331. Di sini yang pertama melewati router 1, selanjutnya router 2. Nah, di sini baru ke server 1. Selanjutnya kita tracer dari PC 1 ke server 2. Tracer di sini server 2 yaitu 43431. Nah, di sini yang pertama melewati router 1, kemudian router 3, lalu ketemu pada server 2. Selanjutnya kita tracer dari PC 1 ke PC 3. Tracer PC 3 yaitu 192.168.1.253. Dan di sini melewati router 1 terlebih dahulu, selanjutnya router 2 dan baru ketemu pada PC 3. Nah, jadi sampai di sini routing RIP-nya sudah berhasil. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Oke, di sini buat skenario jalur routing router 1 dan router 3. Jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 dan router 3. Nah, misal interface serial router 3 ke arah router 1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Oke, di sini kita tekan router 3. Config serial 2. Nah, kita coba di sini disable atau meng-off-kan port statusnya. Nah, oke. Di sini sudah kelihatan kabelnya sudah menjadi merah. Kita tunggu sekitar 15-20 detik supaya jalur routing dinamiknya akan otomatis berubah. Nah, jadi tadi dari PC 1 menuju ke server 1 yaitu defaultnya dia lewat router 1 ke router 3 dan bertemu dengan server 1. Begitu juga dengan PC 1 ke server 2,
yaitu sebelumnya dari PC1 ke router 1, selanjutnya router 3, dan bertemu dengan server 2. Jika sudah, kita ke mode simulasi. Oke, sekarang kita tambahkan Simple PDU dari PC1 ke server 1. Di sini apakah jalurnya sudah dipindahkan? Kita jalankan, ya, dari PC1 kemudian ke router 1, oke, selanjutnya ke router 2, oke, selanjutnya ke router 3 dan bertemu dengan server 1. Kemudian server 1 kembali ke router 3, router 2, dan akan sampai ke PC1. Nah, di sini jalur sudah dipindahkan dan berhasil. Oke, kita kalau sudah berhasil, selanjutnya kita delete terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba tambahkan Simple PDU dari PC1 ke server 2. Nah, kita jalankan, yaitu dari PC1 selanjutnya ke router 1, nah selanjutnya ke router 2, ke router 3, dan bertemu dengan server 2. Nah, kemudian server 2 kembali ke router 3, router 2 ke router 1, dan akan sampai ke PC1. Oke. Nah, sampai di sini simulasi routing dinamik sudah selesai. Sekian penjelasan mengenai materi routing dinamik dan simulasinya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.